Kaidah nomor 50. Sebelumnya di kaidah nomor 49 kita mengetahui bahwasannya muhim, mubham, muskil itu ada yang dari syari, ada yang bukan dari syari. Yang bukan dari syari itu ada yang dari imam, ada yang bukan dari imam. Ya, imam di sini baik kalangan sufi ataupun fuqaha. Nah, bagaimana cara berinteraksi dengan kalamnya sufi atau kalamnya fuqaha atau kalamnya mutakalim yang dia itu muhim, mubham dan muskil. Nah, di kaidah nomor 50 ini kurang lebihnya musonib akan membahas topik tersebut. Langsung saja. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ya'ridu lil kalami minal iskali wa nahwihi in kana mimma. Nah, ini di cetakan yang ini wujuhun, kalau di sini nahwihi. Ini banyak sekali antara cetakan ini dengan yang di atas itu memiliki beberapa perbedaan baik secara kata ataupun secara huruf. Dengan membaca dua kitab sekaligus akhirnya saya ada perbandingan yang menyebabkan ketika di sini ngerasa ketika membaca itu makna tidak mustaqim, maka pakai bantuan yang ini. Ketika yang ini ternyata tidak mustaqim secara makna, tidak lurus, maka saya merujuk ke sini. Jadi intinya antara kitab yang saya pakai ini dan yang di atas itu saling melengkapi lah kurang lebihnya. Maksudnya melengkapi dari segi kelurusan makna ya, sesuai dengan apa yang saya pahami tentu saja. Ma yaridu lil kalam minal iskali wujuhun. Nah, ini enaknya wujuhun bukan wanahwihi. Ma yaridu lil kalam, sesuatu yang dia itu terkena pada perkataan minal iskal dari hal yang muskil, yang pelik. Wujuhun ini ada beberapa aspek, ada beberapa tinjauan. Yang pertama, in kana mimma yakhturu ma'nahul maqsudu minhu bi awwali wahlatin duna ta'ammulin wala yakhturu iskaluhu illa bil ikhtari fahadha qalla ayyahlu anhu kalamun wa tatabbu'uhu harajun wa idrarun laisa min maqasidil ahkam. Yang pertama adalah apabila perkataan tersebut sesuatu yang dipahami maknanya atau maksudnya bi awali wahlah, saat di awal kesempatan langsung dipahami isi maksudnya, duna ta'amulin, tanpa perenungan, wala yakhturu iskaluhu, tidak terbesit sama sekali ada problem di sana, illa bi ikhtar, terkecuali dengan mengulang-ulang perenungan, fahadha qala ayyahlu anhu kalamun. Maka situasi seperti ini sedikit sekali ada perkataan yang terbebas dari hal tersebut. Maksudnya gini, kalau ada perkataan, kalau misalnya pi awali wala kita udah memahami, oh maksudnya begini, tetapi kalau misalnya direnungkan, kok ini ngerasa nggak beres ya, ada begini begitu gitu. Ada tinjauan-tinjauan yang lain yang menyebabkan terdapat banyak makna di balik makna yang dipahami itu sangat pelik dan rumit. Nah, kata musonib di sini ya hampir setiap perkataan itu sulit terbebas dari hal semacam itu. Ya artinya gini, kalau misalnya perkataan pi awali wala kita udah ngerti, ya udah nggak usah dicari-cari gitu kesulitan atau kesalahan di dalam perkataan tersebut. Kenapa demikian? Ya itu tidak bijaksana, akan menyebabkan setiap orang yang ngomong ya pada akhirnya salah gitu, pada akhirnya keliru. Wa tatabu'u harajun wa idrarun, dan kita benar-benar memeriksa setiap perkataan dalam pengertian seperti yang dijelaskan tadi itu harajun, memberatkan, wa idrarun, dan memadaratkan setiap orang. Setiap orang ya mungkin harus berkata dengan perkataan yang tegas, langsung dimengerti, dipikirkan 3, 4, 5 kali, tetap konsisten gitu, nggak ada kesalahan. Nah, ini sulit, memberatkan gitu. Laisa mim maqasidil ahkam, dan ketika sesuatu memberatkan, menyulitkan, tentu saja itu bukan tujuan dari diterapkannya hukum. Karena hukum itu ada justru untuk yaskutu bil haraj, untuk menggugurkan segala sesuatu yang memberatkan. Wa in kana al iskalu mimma yakhturu bi awwali wahla
wala yakhturu hilafu illa bil ikhtar jara ala hukmil qaidatil mutaqaddimah wa in tajazabahul fahmu minal jihatain kana mutanajian fihi bihasabit tajajub wa in kana al iskalu mimma yakhturu bi awali wahlah. Adapun apabila problemnya itu termasuk di antara yang terpahami pada awal kesempatan, wala yakhturu dan tidak terbesit khilafuhu lawan daripada iskal itu terkecuali bi ikhtar dengan cara berulang-ulang direnungi. Nah, adapun kalau misalnya yang nomor 2 ini berbeda dengan yang pertama. Kalau misalnya di yang kedua ini, nah sejak pertama kali mendengar pun kita udah mendeteksi adanya problem. Dan kita bisa mengerti tidak adanya problem apabila direnungkan berulang-ulang. Maka di sini apa? Jaro ala hukmil qaidatil mutaqaddimah. Nah, perkataan jenis nomor yang kedua ini dia mengikuti hukum kaidah yang telah lalu, yaitu kaidah nomor 28 tentang persoalan apabila satu perkataan dia itu ujung-ujungnya kepada sesuatu yang mustahil, maka dia tentu ditolak. Kalau misalnya tidak kepada sesuatu yang mustahil, nah ini tergantung frekuensinya. Silahkan dicek lagi di kaidah nomor 28 tersebut. Wa in tadzadzabahul fahmu minal jihatain, apabila tarik menarik pemahaman di antara dua aspek karena mutanajian, maka perselisihan di dalam pemahaman bihasabi tadzadzub, yaitu tergantung terhadap penarikan tersebut. Nah, kalau misalnya ada satu perkataan kita pahami A tapi di sisi lain ada iskal B, nah ini saling tarik menarik, ke sini memungkinkan, ke sini juga memungkinkan. Nah di sini cari berarti murojeh mana yang paling kuat. Maka oleh karena itu tentang persoalan ini bihasabit tadzadzub, ini tergantung sejauh mana tarik menariknya terjadi gitu. Kalau misalnya ada murojeh untuk salah satunya, ya ini tentu lebih mudah. Wal khuruju li hadil kasra fil iskal imma lidoikil ibarah anil maksud wa huwa ghalibu halis supiyatil mutaakhirin fi kutubihim hatta kufiru wa buddi'u ila ghairi dzalika wa imma lipasadil asli wa alaihi hamalahal munkiru alaihim. Nah, apa sih yang menyebabkan perkataan itu kok salah dipahami? Ya terkadang kan seseorang itu ketika mengekspresikan makna bisa jadi melalui itnab, bisa jadi melalui musawah, bisa jadi melalui ijaj. Terkadang di dalam beberapa persoalan ada itu makna-makna yang luar biasa sekali ingin disampaikan, tetapi tidak ada kata yang memadai. Nah, ketika terpaksa harus dikata-katakan, nah maka kata-kata itu bagi si pendengar atau pembaca mendatangkan pemahaman-pemahaman yang tidak dimaksudkan oleh si pengucapnya. Maka di sini musannif menerangkan alasan tersebut. Wal khuruju li hadil kasrati fil iskali imma lidoikil ibarati anil maksud, dan keluar dari batas banyak di dalam problem itu bisa jadi faktornya karena sempitnya redaksi yang mengemas maksud, wa huwa ghalibu halis supiyatil mutaakhirin. Nah, ini yang mendominasi kebanyakan ekspresi halnya dari para sufi mutaakhirin di dalam kitab-kitabnya. Nah, ini merupakan mayoritas kondisinya para sufi yang mutakhir di dalam kitab-kitab mereka. Kalau misalnya kita baca seperti misalnya kitab-kitab Fususul Hikam, kitabnya Fawaidul Makiyah, Jalaluddin Rumi dan yang lainnya. Hatta kufiru wa buddi'u ila ghairi dzalika, sampai-sampai dikafirkan mereka, dibid'ahkan mereka, ila ghairi dzalika, sampai ke selain itu bahkan ada yang dibunuh gitu kan. Seperti Mansur Al-Halaj, seperti Suhrawardi Al-Maqtul. Wa imma li fasadil asli, dan bisa jadi faktor yang kedua karena memang asalnya atau dasarnya udah keliru. Wa alaihi, dan terhadap fasadul asli hamalaha, membawa atau memahami apa yang ada di dalam kitab-kitabnya sufi al-munkir, para pengingkar alim pada mereka. Nah, adapun kalau misalnya orang-orang yang mengingkari tasawuf, mereka tidak banyak pikir ketika ada kata-kata yang mendatangkan iskal-iskal di dalam kitab-kitabnya para sufi,
baik secara tertulis ya kalau misalnya kitab atau misalnya secara lisan, pokoknya itu karena asalnya aja udah fasid katanya. Nah maka dalam situasi seperti ini penting sekali untuk para sufi bijaksana memahami para pendengarnya yang mungkin bisa membid'ahkan mereka, mengkafirkan mereka. Kenapa demikian? Wa kullun ma'dzurun bima yabdu. Nah, setiap masing-masing itu dimaafkan dari apa yang nampak. Karena sesuatu yang nampak itu ya adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami. Ila anna munkira a'dzaru, hanya saja kalau para pengingkar ya dia a'dzar, lebih dimaafkan gitu kan ya, karena tidak paham bagaimana sebenarnya. Wal musallamu aslamu, adapun orang yang memasrahkan ini tentu saja lebih selamat. Wal mu'taqida ala khatarin malam yakun ala hadarin, adapun orang yang meyakini dia itu salah, kan gini ya, orang yang mengingkari belum tentu meyakini. Misalnya ingkar aja, aku mah nggak tahu, pokoknya ini perkataan salah gitu, tapi tidak mengiktikadi akan kesalahannya. Ada ingkar yang dia itu memang salah, maka di sini wal mu'taqida, dan orang yang meyakini atas kesalahannya ala khatarin, itu ada dalam bahaya, malam yakun, selama dia itu tidak pada hadarin, tidak pada kehati-hatian. Wallahu alam bishawab.